Suasana pedesaan Jogja yang sejuk, angin pagi yang segar terasa menyejukkan badan, kicauan burung kenari ikut mengiringi keluarga ini. Hani, merupakan seorang ibu muda yang ramah, dia adalah istri dari Joko. Saat itu, Hani dan suaminya sedang mengobrol mengenai rencana pindah rumah, yang akhirnya mereka sekeluarga setuju, dan inilah awal baru untuk keluarga Joko. Mereka akan pindah ke kontrakan baru karena selama ini Hani tinggal di rumah mertuanya. Mungkin karena sungkan dengan orang tua, mereka memutuskan untuk mencari kontrakan saja. Pagi itu, setelah selesai sarapan, Joko dan istrinya langsung membawa perabotan ke kontrakan baru yang berada di daerah Jogja. Rumah sederhana yang lumayan untuk ditinggali karena padat penduduk dan tetap berada di suasana desa. Sama seperti rumah orang tuanya, terlihat damai. Akan tetapi, para warga di kawasan ini sekilas terlihat tidak rukun karena mereka tak saling tegur sapa ketika berpapasan. Singkat cerita, Joko dan keluarga sudah menempati kontrakan barunya. Seminggu pertama mereka habiskan untuk bertamu ke rumah tetangga karena etika menjadi warga baru di desa, harus memperkenalkan diri dari rumah ke rumah. Tak terasa, sudah 1 bulan mereka lalui, beberapa kejanggalan mulai mereka rasakan. Dari setiap jam 1 malam selalu terdengar suara seretan kaki di teras rumah, uang simpanan yang mendadak hilang, sampai suara teriakan histeris dari tetangga yang tiba-tiba hilang begitu saja. Suatu hari, sekitar jam 9 pagi, "Permisi," terdengar suara yang mengetuk pintu. Hani yang sedang mencuci baju bergegas membukakan pintu. "Oh, Bu Tuti, silakan masuk Bu," ucap Hani. "Ah, gak usah Dek, ini cuma mau ngasih oleh-oleh. Kemarin abis dari Malang," ucap Bu Tuti yang merupakan tetangga mereka. Setelah beberapa saat kemudian, Bu Tuti pamit pulang. Hani pun kembali melanjutkan cuciannya. Saat itu semua terlihat wajar, tapi Hani tidak tahu bahwa oleh-oleh yang diberikan Bu Tuti adalah jebakan yang membawa malapetaka untuknya. Selesai mencuci, tanpa ragu Hani pun memakan oleh-oleh pemberian Bu Tuti. Kebetulan apel pemberian Bu Tuti terlihat menyegarkan bagi Hani. Sekitar jam 2 sore, Joko yang dari tadi merasa perasaannya tidak enak, langsung minta izin dari tempatnya bekerja. Seolah ada hal yang menunggunya di rumah, dan benar saja, ketika Joko sampai di kontrakannya dan membuka pintu, terlihat Hani yang sedang kejang-kejang di lantai, matanya melotot seperti akan lepas. Sontak Joko berteriak meminta tolong. Warga yang mendengar teriakan Joko pun berdatangan, tapi anehnya, mereka hanya melihat dan tidak menolong sama sekali. Joko emosi, lalu ia menunjuk salah satu warga untuk menelepon rumah sakit. "Telepon rumah sakit, jangan cuma lihat-lihat saja," teriak Joko. Sesampainya di rumah sakit Hani pun diperiksa, tapi anehnya dokter tak menemukan penyakit atau hal apa yang baru saja menimpa Hani. Heran, emosi, dan tak percaya semua dirasakan Joko. "Yang jelas Dok, istriku itu kejang." "Kamu bilang gak apa-apa," kesal Joko. "Tenang Mas, tenang, meskipun saya bilang seperti itu, istri Bapak tetap harus rawat inap karena kondisinya sangat lemah. Besok saya periksa lagi," jawab dokter dengan tenang. Joko pun terdiam, berbagai macam spekulasi mulai bermunculan di kepalanya, guna-guna, santet, atau hanya sekedar salah makan. Berbagai pertanyaan terus muncul, tapi Joko yang saat itu masih bingung hanya bisa terdiam saja, dan menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Setelah itu ia berjalan keluar, hanya rokok yang menemaninya malam itu. Istri yang selalu tersenyum ramah ketika Joko akan berangkat dan pulang kerja, kini terbaring lemah di rumah sakit. Seminggu berlalu, kesehatan Hani perlahan membaik. Setelah menyelesaikan administrasi, Joko langsung membawa Hani pulang. Sesampainya di kontrakan, ketika akan memasuki rumahnya, Hani tampak ketakutan dan tidak mau masuk ke dalam rumah kontrakannya. "Kenapa Mah?" tanya Joko. "Takut ya? Kalau ke tempat ibu dulu gimana?" jawab Hani. Seketika Joko paham bahwa kejadian kemarin terjadi karena ada yang ngerjain Hani. Karena dalam seminggu ini Hani bungkam tentang apa yang menimpanya, Joko pun menyimpan tanda tanya dan berharap semoga semua baik-baik saja. Akhirnya Joko bergegas membawa keluarganya kembali ke rumah mertuanya. "Kamu belum bilang loh Mah, sebenarnya ada apa?" "Aku khawatir, di pikiranku sudah mikirin yang aneh-aneh." Joko bertanya lagi kepada istrinya. "Nanti aku cerita ya. Sekarang cepetan sampai rumah ibu dulu," jawab Hani dengan nafas tersengal dan wajah pucat karena masih lemas. Sesampainya di rumah, Hani menceritakan semuanya. Meskipun ragu, Hani tetap mengatakan spekulasinya. "Bu Tuti,
rumahnya kan berjarak 2 gang dari tempat kita. Ini pasti ada yang gak beres, ucap Joko dengan marah. Joko yakin kejadian yang menimpa istrinya itu karena kejahilan gaib. Aku mau tanya orang pintar dulu mah, jangan keluar dulu, tunggu aku pulang, kata Joko dengan emosi dan kesedihan mendalam serta rasa cemas karena takut langkahnya terlambat. Joko menjalankan sepeda motornya dengan kencang, bergegas menuju rumah Mbah Jiwo, orang yang diyakini Joko sebagai orang pintar alias dukun, karena waktu kecil ia sempat belajar ilmu kebatinan dengan beliau, maka dari itu, Joko langsung menuju ke rumah gurunya. Sesampainya di depan teras rumah Mbah Jiwo, Joko pun kaget, ternyata Mbah Jiwo telah menunggunya dengan tampang sedih seperti orang berbelasungkawa. Assalamualaikum Mbah, saya mau. Belum selesai ia berbicara Mbah Jiwo sudah membentaknya. Laki-laki gak cekatan, lamban berpikir, kenapa? Ragu, belajar dari dulu masih gagal paham? Kesal Mbah Jiwo, setelah itu sambil membalikkan badan, Mbah Jiwo menjawab salam dengan nada keras. Ternyata Mbah Jiwo sudah menunggunya sejak pertama kali Joko melihat istrinya kejang-kejang. Tanpa Joko cerita, Mbah Jiwo sudah paham apa yang sedang terjadi. Ada yang sedang mencari tumbal. Ngerti kamu, jelas Mbah Jiwo kepada Joko, sembari memberikan rokok lintingan. Joko yang sudah ketakutan atas keterlambatan langkahnya hanya menunduk gemetar. Dalam batinnya, Bu Tuti, yang kemudian disahut oleh Mbah Jiwo, iya, geram Mbah Jiwo. Joko terheran, batinnya ternyata terbaca oleh Mbah Jiwo, dan tiba-tiba saja Mbah Jiwo berteriak memaki sambil menunjuk ke arah depannya. Berani kamu, anjing laknat. Joko yang duduk di sampingnya terkejut dan mundur. Sesosok anjing berbulu hitam pekat, besar dan berdiri tegak bak manusia berada di depan matanya, tapi tak lama sosok itu lari menjauh. Ngerti kamu Joko, tadi adalah sosok yang mau memakan istrimu. Istrimu sudah dijadikan tumbal pesugihan tetanggamu. Aku harus gimana Mbak? Aku gak mau kalau harus kehilangan Hani. Terlambat Joko, aku cuma bisa menahan, gak bisa menghilangkan. Sudah terlanjur dalam. Mendengar itu, Joko langsung syok. Ia hanya bisa berdiri kaku dan meneteskan air mata penyesalan karena terlambat menyikapi keadaan. 1 tahun berlalu, Hani yang tadinya seorang wanita ramah, kini berubah menjadi tak berdaya, layaknya mayat hidup, yang hanya bisa terbaring di kamar. Badan yang kian kurus, menjadi pemandangan setiap hari untuk Joko dan anaknya. Keesokan harinya, sepulang kerja, Joko langsung ke rumah Mbah Jiwo berniat untuk menyudahi derita istrinya. Mbah, sudahi saja, kasihan Hani. Tapi Mbah, nyawa harus dibalas nyawa, kata Joko. Iya, aku sudah ikat anjingnya, bakal mudah untuk mengembalikan kelakuan jahatnya, jawab Mbah Jiwo. Keesokan harinya, Joko dan keluarga besar mengantarkan Hani ke peristirahatan terakhirnya. Tak disangka, istrinya menjadi korban kegilaan harta tetangganya, dan tak diduga, pindah kontrakan bisa membuat istrinya kehilangan nyawa. Tanpa menunggu lama, usai pemakaman, Joko langsung ke rumah Mbah Jiwo dengan membawa berbagai macam seserahan untuk ritual yang akan mereka lakukan. Sesampainya di rumah Mbah Jiwo, mereka pun menjalankan ritual. Mbah Jiwo sehari semalam tidak berpindah tempat duduk, tidak henti Mbah Jiwo bergumam. Entah apa yang ia ucapkan, Joko hanya disuruh fokus menjaga lilin dan mengganti dupa ketika habis, serta tidak boleh meninggalkan lokasi. Tepat 33 jam bersemedi, Mbah Jiwo memuntahkan bulu hitam dari mulutnya, sambil berkata, ambilkan kopi hitam di belakangku. Joko langsung bergegas mengambilkan kopi tersebut. Kopi itu bukan untuk diminum, melainkan untuk berkumur dan disemburkan ke muka dan badan Joko. Sudah selesai nak, nanti setelah subuh ikut aku ke sawah, kata Mbah Jiwo. Joko menunduk dan menganggukkan kepala, seolah paham bahwa nanti ia akan diperlihatkan sosok asli sang pelaku pesugihan. Ia langsung membersihkan peralatan ritual dan membasuh diri dengan air kembang. Ayo nak, tak kasih tahu wujud aslinya, kata Mbah Jiwo. Iya Mbah, jawab Joko. Mereka lalu pergi menuju pesawahan di dekat rumah kontrakan Joko. Sudah saya bakar rumahnya, sudah saya bunuh anjing wanitanya, tinggal kamu maunya gimana? Apa mau? Sekalian bapak dan anaknya, tanya Mbah Jiwo. Gak usah Mbah, biarkan yang hidup merasakan apa yang aku rasakan, jawab Joko. Dari kejauhan tampak kerumunan petani di tengah sawah. Mereka berdua mendekat untuk memastikan, dan benar saja, sosok manusia setengah anjing tergeletak mati di tengah sawah. Ini wujud pelaku pesugihan di desa ini. Rumahnya sudah saya bakar. Ayo, kita usir penghuninya.
Sekarang, seruan Mbah Jiwo kepada kerumunan petani, mereka semua pun menuruti perintah Mbah Jiwo dan menuju ke rumah megah yang sudah gosong terbakar api gaib. Konon api gaib membakar tapi tidak akan terlihat dan hanya dampaknya saja yang terlihat. Suami dan anak Bu Tuti sudah di depan rumah, mereka hanya terdiam ketika diteriaki salah seorang warga, "Pergi kalian dari sini." Dan seketika itu juga, tanpa suara keluarga Bu Tuti berjalan menjauhi kerumunan warga. Ada yang meludah, memukul, mencela, namun sepertinya mereka sudah kebal, mereka hanya berjalan menuju sawah dan menggendong ibunya yang sudah tak berwujud manusia itu dan pergi begitu saja. 3 bulan setelah pengusiran itu, Joko masih sangat syok. Ia tak mau bekerja dan hanya melamun saja di depan teras rumahnya. Memasuki bulan keempat, barulah Joko bisa mengikhlaskan semuanya, mulai bekerja kembali dan sudah memiliki istri lagi.